Saya lanjutkan dialog wawancara bersama dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Tuan Guru, tadi terputus soal isu capres-capres. Nah, bagaimana penglihatan Tuan Guru dan juga Perindo atas nama-nama yang muncul ini yang kalau kita spesifik lagi bedah, tadi saya katakan tampaknya belum ada calon yang merepresentasikan kelompok Islam. Apakah kelompok Islam ini sudah merasa cukup terwakili dengan parpol dan belum memikirkan bahwa memang perlu untuk ada sosok-sosok yang mewakili mereka, katakanlah begitu, Tuan Guru? Pertama, Reinhard, kok saya hakul yakin ya bahwa semua calon presiden itu Muslim. Ya, itu faktanya seperti itu. Fakta politik ya, sosiologi politik kita itu rasa-rasanya ya semuanya akan Muslim tahun 2024 ini. Sehingga tidak relevan kalau kita bicara tentang representasi Islam, kan semuanya Muslim. Itu pertama. Yang kedua, ketika bicara tentang Islam di ranah politik ya, maka sebenarnya kan politik itu bagian dari yang disebut muamalah ya. Artinya Islam tidak menawarkan satu bentuk baku ya, tetapi yang ditawarkan oleh Islam adalah nilai-nilai yang fundamental di dalam misalnya berpolitik. Sehingga kalau ada calon pemimpin yang mampu membawa nilai-nilai yang diusung oleh Islam, ya, keadilan, kesejahteraan untuk semua, tidak adanya eksploitasi dari sebagian kepada yang lain, ekonomi yang berkeadilan, ya, kemudian juga membangun dengan memperhatikan dimensi kemanusiaan dan ketuhanan. Kalau dia bisa membawa itu di dalam kebijakannya, polisinya, ya dia seorang pemimpin yang Islami. Mau dari partai yang disebut partai Islam atau partai nasionalis, selama dia membawa nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, dan itu menurut saya juga dibawa oleh agama-agama samawi yang lain, gitu ya. Nilai-nilai keadilan, kebaikan itu kan kekayaan kita semua. Jadi ketika dia membawa nilai itu, ya dia dengan sendirinya Islami. Dan sebaliknya, tokoh yang lahir dari partai yang disebut misalnya punya atribut agama, tapi dalam eksekusi kepemimpinannya ternyata dia mengusung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, kesetaraan, ya berarti dia pemimpin yang tidak Islami, tidak merepresentasikan Islam. Jadi who represent Islam? Ya siapa saja yang mau membawa nilai-nilai mulia itu di dalam kiprahnya berpolitik. Bukan di kotak-kotakan kelompok ini. Ya, jadi representasi Islam dalam politik itu adalah siapa saja yang hadir di ruang publik, bekerja-kerja politik dengan membawa nilai-nilai yang diusung oleh Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tuan Guru tadi berkali-kali juga menyinggung soal jangan hanya kemudian bermain di sosmed ya sebagai citra begitu atau gimmick ya. Bagaimana Tuan Guru melihat soal itu, soal capres-capres berdasarkan survei populer di publik, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah gagasan, bukan hanya sekedar bermain di sosial media. Pertama tentang gagasan tadi ya, kita butuh ya. Kan kita perlu membuat assessment juga ya. Calon ini cocok nggak kita dukung nanti? Gimana caranya? Ya kita ingin tahu apa gagasan dia, apa isi kepalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nama yang ada ini kan berdasarkan survei. Legal formal pencalonan itu melalui partai. Jadi nanti kita akan tahu siapa calon-calon pemimpin kita secara legal formal setelah dicalonkan oleh partai yang memenuhi 20% sendirian maupun secara koalisi. Jadi ketika sudah saat itulah baru kita bisa mengatakan ini benar-benar akan masuk kontestasi atau tidak. Jadi dua hal ini menurut saya penting kita ingat karena seringkali juga nama di survei itu kemudian ternyata tidak terwadahi di dalam pilihan partai. Sehingga akhirnya yaitu hanya menjadi nama-nama yang beredar di publik tapi kemudian tidak mengerucut ya, ke dalam proses politik yang ada. Apakah Tuan Guru melihat nama-nama yang beredar yang populer saat ini lebih banyak aktif dan pencitraan di sosmed saja? Secara umum kita harapkan beliau-beliau untuk lebih
speak out ya, lebih artikulatif menyampaikan gagasan untuk Indonesia ke depan. Apa gagasan Anda? Kan ya mohon maaf ya, misalnya terakhir banyak pihak misalnya mengkritik ya presiden ya. Kemudian lalu ada istilah antitesis dari presiden ya. Nah, ketika bicara antitesis itu kan mestinya harus kemudian diuraikan. Kalau presiden hari ini misalnya Indonesia sentris pembangunannya dengan infrastruktur seluruh Indonesia. Lalu yang dimaksudkan antitesis dari Indonesia sentris itu apa? Apa kemudian akan berbalik pembangunan yang sifatnya hanya sentral di Pulau Jawa misalnya. Kemudian presiden juga punya banyak sekali program-program yang pro rakyat ya. Program-program yang memang menjadi bantalan di dalam situasi-situasi krisis. Menjadi antitesis dari itu artinya apa? Apakah program-program bantalan sosial itu akan dihilangkan dan seterusnya. Jadi kita perlu mengeksplorasi lebih dari sekedar jargon gitu. Bukan hanya sekedar gue beda sama dia misalnya. Saya ini beda loh sama yang itu. Pertanyaannya bedanya apa? Kan kita bisa menguji itu. Ya.